Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang Tuhan hormati kepada Bapak Yayasan Kartika Nusa, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDIT Kartika Buana Bapak Haji Ahmad Husairi Al-Hafidh SPW, dan yang Tuhan banggakan segenap staf Dewan Guru dan Ustadz-Ustadzah, dan yang Tuhan sayangi anak-anakku yang solehah dan yang soleh. Hari ini puasa keberapa? 18. Ada yang tidak sahur? Ada yang tidak sahur? Ada yang sudah bolong? Tidak ya? Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Hana pagi ini ingin menyampaikan kepada anak-anakku tentang keutamaan membaca Al-Quran. Ada beberapa hal manfaat yang luar biasa sekali dari manfaat membaca Al-Quran. Ada yang sudah khatam? Angkat tangan. Khatam sudah 30 juz. Dari juz 1 sampai 30. Yang harusnya dari Ramadan ke 1. Ada yang sudah selesai 30? Ada yang sudah selesai? Kalau bisa nanti 1 hari 1 juz, berarti kalau 30 hari 30 juz, berarti sudah hafal. Terus keutamaan yang pertama, Al-Quran menjadi syafaat hari kiamat. Jadi besok di hari kiamat, bacaan Al-Quran kita, deresnya kita itu akan menemani kita. Bu, bagaimana cara khatam biar bisa cepat khatam? Contoh, habis sholat subuh, sahur, habis itu sholat subuh deres, dapat 2 lembar. Nanti pulang sekolah dapat 2 lembar, dan seterusnya. Sore ngabuburitnya itu jangan jalan-jalan. Boleh jalan-jalan, boleh nyari takjil ya Mbak Bilkis. Nyari takjil ke Mbak Bilkis misalnya, beli ayamnya Mbak Bilkis, nggak apa-apa. Tapi setelah itu sambil deres, setelah tarawih juga deres. Jadi diimbangi biar bisa khatam tepat waktu, ben iso mendapat syafaatnya Kanjeng Nabi. Selanjutnya, orang hamba Allah yang sering membaca Al-Quran besok itu akan bersama malaikat. Malaikat itu akan bersama orang-orang ahlul Quran, min ahlul Quran, min ahlul soleh dan solehah. Siapa yang ingin menjadi ahlul Quran? Angkat tangan. Ayo, yang tidak angkat tangan siapa? Ya, syukur-syukur bisa melanjutkan hafalannya. Ya, yang sudah selesai juz 30, besok MTS-nya mondok atau SMP-nya mondok dilanjutkan. Jadi Allah akan memberikan syafaat, akan membersamai orang-orang yang ahlul Quran. Ada yang bercita-cita menjadi hafidh-hafidhah? Angkat tangan. Yang ingin melanjutkan hafalannya? Ya, yang laki-laki kok tidak angkat tangan? Kenapa ini? Yang ganteng-ganteng. Kalau bisa melanjutkan hafalannya, tetap dijaga hafalannya. Karena yang gampang itu pas menghafal ya Mbak Jihan. Gampang menghafal itu gampang. Setor ke ustadz-ustadzah itu mudah sekali. Tapi ya Mas Tavio, murojaahnya yang susah. Menang bulu tangkis, menang hal-hal yang lainnya harus diimbangi. Antara hafalan dan murojaahnya harus diimbangi. Terus pahala
Jadi kalau belum lancar, terus deres, terus menghafal, itu pahalanya double. Double karena berusaha untuk bisa membaca, double untuk bisa menghafal. Ya Mas Akhil. Jadi kalau misalkan ada ayat, Bu Hana itu pernah didhawuhi Bu Nyai, kalau ada ayat yang memang susah dihafal, itu ayatnya kok nggak masuk-masuk. Pernah nggak ayat kayak gitu? Kok nggak masuk-masuk ya? Tadi kok yang sebelumnya ayatnya gampang. Artinya ayat itu ingin lama-lama bersama kita, ingin diterus-terus. Kuncinya ya anak-anakku yang solih dan solihah, semakin kita lama membaca, lama menghafal, itu malah semakin diingat. Jadi semakin banyak dimurojaah, semakin banyak dihafalkan, itu nanti kita semakin ingat. Paham? Orang yang kebiasaannya itu baik, besok juga di akhirat nanti akan baik terus kayak gitu. Paham? Terus orang yang rajin membaca Al-Quran, ya Mas Akbar, mempunyai ketenangan hati, mempunyai ketentraman dan kebahagiaan, karena setiap harinya tuh deres. Iya enggak? Coba Mbak Aida kalau habis setoran seneng nggak? Kalau keterangan dari ustadz-ustadzahnya L, bahagia nggak? Tapi kalau keterangan setorannya BL, itu sedih nggak? Sedih. Jadi keutamaannya, ya Mas Bubion, keutamaan dari sering membaca, sering deres, sering murojaah, itu akan menjadikan ketenangan dan kebahagiaan. Bahagia kalau keterangan dari ustazahnya itu lancar. Paham? Terus dihindarkan dari sifat iri dengki. Wong kalau setiap harinya kok membaca Al-Quran, menerapkan isi Al-Quran, nggak akan iri. Ya udah, yang penting aku beribadah, fokus terhadap hafalannya. Karena di hatinya isinya Quran, isinya Allah, isinya Kanjeng Nabi. Mencintai Kanjeng Nabi, mencintai Gusti Allah, mencintai Al-Quran. Jadi tidak ada dalam hati itu, tidak ada rongga kebencian, tidak ada rongga iri dan dengki. Paham? Ada yang mau bertanya? Terus orang keutamaan dari membaca Al-Quran dan menghafal. Jadi orang yang hafidhoh, hafal 30 juz, besok itu mendapat jaminan surga. Siapa yang ingin surga? Siapa yang ingin menjadi hafidhoh 30 juz? Besok jaminannya surga, Mbak. Tapi rajin deres. Ya, jangan dibalik, rajin ngemol tapi murojaahnya tidak rajin. Jangan dibalik. Ya, menjadi generasi Islami, menjadi generasi yang selalu membawa Al-Quran dimanapun kita berada, menjadi solid dan solihah, menjadi karakter pribadi yang baik, istiqomah dalam menghafal, istiqomah dalam membaca. Terus yang terakhir diibaratkan seperti orang yang bersedekah. Wong ini misalkan sering deres, itu kayak ibaratnya juga sedekah terhadap dirinya sendiri, gitu loh. Jadi sedekah yang paling mudah, deres, bunggahke, mengamalkan, bersedekah dengan ilmunya. Ketika orang yang berilmu mengamalkan, misalkan besok suatu saat nanti Mbak Ali misalkan jadi ustadzah, oh dulu di SDIT itu diajari hukum tajwid, cara bacanya gini, diteruskan bersedekah ilmu, karena kamu berilmu melanjutkan ke ilmuannya. Paham? Oke, Mbak Nazir, menjaga hafalannya. Keutamaan Al-Quran itu tidak ada batasannya. Semua yang ada di Al-Quran itu menjadi sangat utama. Tidak ada, sampai tidak terhingga. Saking istimewanya Al-Quran. Kemarin kita sudah memperingati Nuzulul Quran ya, di rumah, di masjidnya kita masing-masing. Tanggal berapa Nuzulul Quran? 7
sekian dari Bu Hana untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.